Nah, maka untuk para wanita jangan berlindung di balik PMS. Ya. Kenapa Umi katakan demikian? Karena PMS ini sesuatu yang alamiah. Fase luteal itu adalah fase yang pasti akan terjadi pada diri kita dan itu menimbulkan dampak terhadap kondisi psikis kita. Nah, itu pasti terjadi. Gitu. Jadi, terus gimana? Gitu ya. Terus gimana caranya untuk menghadapi fase ini? Maka latihanlah untuk mengendalikan gorizah. Makanya tadi di slide pertama, Umi sampaikan ada gorizah, ada akal, ada proses berpikir, ada maklumat error. Nah, kayak tadi, apakah pikiran, nih ketika teman kayak gitu, oh dia kayaknya mau ngejatuhin gue nih. Itu kan terjadi dari proses berpikir. Ya enggak? Proses berpikir ini bisa dilatih, mau kita lagi pada fase apapun di fase menstruasi. Gitu. Jadi tantangannya adalah melatih agar gorizah kita tidak impulsif untuk terbangkitkan dan kemudian melatih agar maklumat error yang ada di pikiran kita itu cepat terurai. Nah, terus gimana cara ngurainya? Kejar terus. Jadi misalnya tadi ya, mulai nih, kan gini, ketika berkesimpulan bahwa ini teman mau ngejatuhin gue nih, gitu kan, pasti ada stimulus kan ya. Pasti ada sesuatu yang dia lakukan, yaitu kemudian kita persepsi sebagai bentuk dari keinginan untuk menjatuhkan kita, gitu kan ya. Nah, pada saat kesimpulan itu muncul, berarti yang pertama yang harus dilakukan tahan untuk ngerespon. Jadi berkecamuk apapun yang ada di dalam pikiran kita, tahan dulu untuk ngerespon. Karena ini efeknya jangka panjang ya, malu sendiri nanti kalau udah fase lutilnya lewat, terus kita udah baik-baikan lagi gitu ya. Ya Allah, kok gue kayak gitu banget sih sama dia. Gitu. Nah, terus tahan, terus kemudian kejar. Apa sih yang membuat saya jadi mempersepsi dia seperti itu? Nah, kumpulkan faktanya. Kan kalau orang mau ngejatuhin itu tidak hanya dari satu perilaku yang dia tunjukkan, kan ya? Gini, kita punya kesimpulan orang itu tidak suka sama saya. Itu kan kesimpulan, itu maklumat ya. Orang itu tidak suka sama saya pasti ada indikatornya. Nah, kumpulkan indikator sebanyak-banyaknya yang itu membuat kita yakin dengan kesimpulan kita tersebut. Misalnya gini, orang itu nggak suka sama saya. Indikatornya apa? Satu, saya nyapa dia diem. Dua, saya dapat pengaduan dari teman kalau dia bilang kalau dia memang tidak suka sama saya. Tiga, kalau ke bos dia jelek-jelekin saya. Ada faktanya, ada buktinya, ada rekamannya, ada CCTV-nya gitu kan ya. Nah, udah nih terkumpul. 1, 2, 3, 4, 5, pokoknya udah banyak sehingga itu bisa membuat kita, oh ini benar nih kesimpulannya, dia nggak suka sama saya. Tetap ada satu langkah terakhir yang bisa kita lakukan. Apa? Konfirmasi. Untuk meyakinkan bahwa kesimpulan kita ini sudah benar. Gitu. Nah, makanya sebelum kita konfirmasi, sebelum kita menempuh tahap akhir ini, ya kita kumpulin data-data, benar nggak kesimpulanku ini? Atau ini jangan-jangan cuma pikiranku aja? Atau jangan-jangan cuma persepsi aja? Atau jangan-jangan karena ada maklumat error, ada pengalaman sesuatu nih yang masih berkesan sama dia gitu, masih ada unfinished business-nya gitu ya. Nah, maka selesaikan. Gitu. Jadi, latihan untuk mengurai maklumat error, latihan untuk mengendalikan goriza, itu dilakukan sepanjang waktu. Sehingga nanti pada saat fase luteal atau fase PMS dan fase menstruasi, kita tidak terlalu terbawa hanyut oleh kondisi hormon yang memang berubah secara fisiologis gitu. Jadi balik lagi, kendalinya tetap ada pada diri kita.